Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita kembali bertemu dalam kajian online kuliah Ramadan yang diselenggarakan oleh Fityatun Amanu. Kali ini dalam satu kajian yang bertajuk Instruksi Langit. Yang saya maksudkan dengan instruksi langit adalah saum sebagai instruksi langit, bukan instruksi bumi. Artinya yang dimaksud adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada saat ini akan berfokus pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan asyam atau saum, atau dalam bahasa kita adalah puasa. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada umat Islam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sahabat-sahabat sekalian, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah menjadi landasan dasar akan wajibnya melaksanakan saum Ramadan. Dan kita akan uraikan lebih jelas lagi tentang ayat ini. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kemudian, dan itu nanti dalam bahasan kepada syarat pelaksanaan saum. Kutiba alaikumusiyam, wajib, telah diwajibkan atas kamu melaksanakan saum. Berarti kita akan membahas tentang perintah melaksanakan saum Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini akan kita bahas dalam bahasan ini tentang ibroh dan uswah tentang saum, pelajaran dan suri toladan bagaimana melaksanakan saum. Dan yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita akan bahas ini dalam tujuan pelaksanaan saum, yaitu agar kita bertakwa. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama tentang syarat pelaksanaan saum. Dalam judul besar yang pertama adalah tentang syarat pelaksanaan saum. Ini diambil dari potongan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat nida. Adatun nida, artinya adalah kalimat panggilan, kalimat seruan. Maka rumusnya yang pertama kita harus memahami siapa yang munadi, yang memanggil, siapa yang dipanggil, dan apa fungsi daripada harfun nida. Yang pertama di sini yang memanggil jelas Allah. Allah lah yang memanggil, kemudian munada yang dipanggilnya adalah alladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Jadi di sini kita menemukan bahwa yang memanggilnya adalah Allah dan yang dipanggilnya adalah alladzina amanu, atau munadanya
adalah orang yang beriman. Jadi ini panggilan Allah. Kenapa Allah memanggil? Tentu setelah itu akan ada satu instruksi atau satu khobar, satu berita yang maha penting, yang sangat penting. Dalam hal ini adalah instruksi melaksanakan saum. Makanya Allah perlu menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang yang beriman, yang menyeru adalah Allah. Yang memanggil adalah Allah. Jadi ini bukan panggilan main-main. Bukan panggilan presiden, bukan panggilan gubernur, bukan panggilan RT, RW, bukan panggilan siapapun. Ini adalah panggilan Allah. Lantas apa fungsi daripada harfun nida atau adatun nida ini? Dalam bahasa Arab, an-nida itu adalah tolabul iqbal anil munada. Fungsi daripada an-nida atau panggilan adalah tolabul iqbal, tuntutan dari si munadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Tolabul iqbal menuntut menghadapkan wajahnya kepada munada, kepada yang dipanggil. Jadi dalam ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama harus kita pahami di sini Allah menuntut orang yang beriman agar memalingkan wajahnya atau menoleh atau menghadapkan wajahnya kepada Allah. Jadi sebelum Allah memberikan instruksi yang maha penting, maka orang yang beriman diseru dulu. Di situ mengandung tuntutan, hadapkan dulu wajahmu kepada Allah. Kita sebut dengan istilah tawajuh. Maka di sini akan terlihat syarat dari pelaksanaan saum ada dua. Satu adalah iman, yang kedua adalah tawajuh. Satu adalah orang itu berkeyakinan, berpemahaman, berakidah Islamiyah, dan yang kedua dia tawajuh. Bukan hanya akidah Islamiyah, tapi dia sudah menghadapkan wajahnya kepada Allah, kepada yang memanggilnya. Jadi dua syarat pelaksanaan saum. Artinya begini, maksud saya, bahwa saum adalah satu amanah. Dia tidak akan bisa dilaksanakan kecuali oleh orang yang beriman yang sudah menghadapkan wajahnya kepada Allah. Jadi amanah ini tidak akan sukses, tidak akan terlaksana kalau orang tersebut sudah beriman tapi belum menghadap. Apalagi bisa menghadap belum beriman, modalnya juga tidak ada. Jadi yang pertama adalah beriman, dan yang kedua adalah sudah menghadapkan wajahnya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lainnya, tidak kepada isme-isme yang lain, tidak kepada selain Allah. Lurus arah kiblatnya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang berbahagia, sahabat-sahabat fityatun amanu yang berbahagia. Yang pertama adalah iman. Kita memahami bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ada tiga aspeknya dalam keimanan. Jadi orang disebut beriman apabila tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati, membenarkan dengan hatinya, wa iqraru bil lisan, kemudian ikrar dengan lisannya, dan yang kemudian wa amalu bil arkan, kemudian anggota badannya melaksanakan. Yang pertama tasdikun bil qalbi, yang pertama membenarkan dengan hati, artinya dalam hatinya ada keyakinan. Apa yang harus diyakini? Yang harus diyakini adalah seluruh rukun iman. Iman kepada Allah, ini menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi awal keimanan kepada yang lain-lainnya. Kemudian setelah iman kepada Allah, yakin kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah, malak-malak Allah.
Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian iman kepada hari akhir. Dan iman kepada qada dan qadar. Jadi tasdikun bil qalbi mengandung arti bahwa dia meyakini keenam rukun iman. Meyakini dalam hatinya kepada keenam rukun iman. Itulah tasdikun bil qalbi. Wa iqraru bil lisan. Kemudian yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan. Yang kedua adalah ikrar lisannya. Apa yang dimaksud dengan ikrar bil lisan? Ikrar bil lisan adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai tanda dalam hatinya ada keyakinan, sebagai bukti dalam hatinya ada keyakinan, maka diucapkan dengan lisannya. Dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, melaksanakan dengan seluruh anggota badan, maksudnya adalah melaksanakan syariat Islam. Apabila dalam hatinya ada keyakinan tapi tidak mengucapkan syahadat bahwa kufrun, maka dia tidak disebut beriman, dia kafir. Apalagi dalam hatinya tidak ada keyakinan dan tidak mengucapkan syahadat bahwa kufrun. Al-Jurjani mengatakan man khala bi syahadat bahwa kufrun, barang siapa yang kosong dari syahadat maka itu adalah kafir. Bagaimana apabila ada keyakinan, kemudian bagaimana kalau tidak ada keyakinan, tidak mengimani rukun iman, tidak mengimani Allah, tetapi ucapannya mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa munafik, maka itu adalah orang munafik. Apabila orang itu memiliki keyakinan dan kemudian mengucapkan dengan lisannya tetapi kosong dalam amal bil arkan, tidak melaksanakan syariat Islam, tapi ada keyakinan terhadap syariat Islam, hanya tidak melaksanakan dengan anggota badannya, maka bahwa fasik, maka dia itu adalah mukmin tapi berdosa besar. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama, syarat saum sebagai amanah dari Allah dan menjadi keistimewaan bulan Ramadan itu adalah apabila diterima oleh orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Jadi amanah itu akan bisa terlaksana oleh orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, akan menjalankan saumnya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, syarat pelaksanaan saum itu adalah tawajuh. Tawajuh itu adalah orang yang sudah lurus arah kiblatnya kepada Allah. Baik, buruk, benar, salah, standarnya dari Allah. Walaupun seluruh manusia menyatakan baik, Allah menyatakan buruk, dia akan mengatakan buruk. Walaupun seluruh manusia mengatakan buruk, Allah mengatakan baik, dia akan menyatakan dan berkeyakinan itu baik. Salah dan benar juga standarnya dari Allah. Dengan tentu saja dengan penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Pedoman kerjanya adalah dari Allah, dari Al-Quran. Dengan penjelasan sunnah Rasulullah. Maka dapatlah kiranya terlihat ciri-ciri orang yang sudah lurus arah kiblatnya ada 3. Jadi orang yang sudah tawajuh, sudah lurus arah kiblatnya, sudah menghadap kepada Allah, benar dan salahnya standarnya Allah, baik buruknya standarnya Allah, pedoman kerjanya Allah, berdasar dengan penjelasan sunnah Rasulullah, maka akan terlihat buktinya, akan terlihat cirinya terhadap 3 hal. Yang pertama, orang yang tawajuh sudah lurus arah kiblatnya, dia adamul khiyarah. Adamul khiyarah itu artinya tidak ada pilihan lain selain apa yang sudah diputuskan Allah, selain apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak, tidak berhak disebut beriman baik laki-laki ataupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amron, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan. Ayakuna lahumul khiyarah, tidak layak dia memiliki alternatif lain selain Allah, selain Rasulnya, selain putusan Allah, selain putusan Rasulnya. Tidak dia memilih alternatif lain, karena sudah yakin standarnya adalah dari Allah dengan penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Wa may yasillah, apabila ada pilihan lain selain Allah, maka dia maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, itu kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Jadi berdasarkan surat 33 ayat 36, surat Al-Ahzab ayat 36, orang mukmin yang sudah lurus arah kiblatnya, dia ada mulkhiyarah. Dia tidak memiliki pilihan lain selain pilihan yang sudah diputuskan oleh Allah, sudah diputuskan oleh Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah. Tidak layak, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak disebut mukmin, laki-laki ataupun perempuan, kalau dia masih memiliki alternatif lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Sederhananya misalnya begini, Allah memerintahkan menutup aurat bagi laki-laki, bagi perempuan. Dia memilih tidak menutup aurat karena mungkin dipandangnya lebih simpel, lebih gaul, dan lain sebagainya. Jadi Allah memerintahkan berhijab, dia malah membuka hijabnya. Allah memerintahkan sholat, dia masih punya pilihan yang lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Dia punya khiyarah, dia punya pilihan yang dipandang oleh dia lebih baik daripada putusan Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan bahwa asyariku wasyarikotu fakto'u aidihima, yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan potong tangannya. Dia masih pilih aturan lain karena dipandang ini aturan lebih manusiawi. Ini adalah keyakinan seperti begini, ini adalah orang yang belum lurus arah kiblatnya. Dia beriman kepada Allah tapi belum lurus arah kiblatnya, belum benar-benar menjadikan Allah, menjadikan Rasul sebagai standar benar dan standar salah. Jadi benar dan salah bagaimana menurut Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adamul kharaj. Adamul kharaj itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai dia mau berhukum dengan keputusan yang diberikan oleh bima syajara bainahum, atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian dia tidak memiliki sedikit pun keberatan hati menerimanya, mimma qadaita, dari apa yang diputuskan oleh Rasul, wa yusallimu tasliman, dan dia menyerahkan diri kepada aturan tersebut dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi orang yang beriman yang sudah lurus arah kiblatnya tidak mungkin berhukum dengan hukum yang bukan syariat Islam. Berhukum, orang mukmin itu pasti akan berhukum dengan Rasul. Berhukum dan kemudian setelah itu
Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Dia tidak berat hati melaksanakannya. Berat hati itu penolakan terhadap aturan Allah. Oleh karena itu dia berat hatinya, tidak menerima. Tidak menerima diatur oleh Allah dan tidak menerima diatur oleh Rasulnya. Orang yang seperti begini, orang yang masih memiliki haraj, masih memiliki keberatan hati, maka orang tersebut belum lurus arah kiblatnya, belum tawajuh, belum pakim wajhaka lidini hanifah, belum menghadapkan wajahnya 100% sepenuh-penuhnya kepada Allah, kepada din yang hak. Jadi yang kedua ini adalah adamul haraj, tidak berat hati. Ya sederhananya misalnya Allah memerintahkan saum, tidak berat hatinya untuk melaksanakan saum. Dia gembira, dia senang, dan dia siap menjalankan. Dalam hatinya ada keyakinan, dia menerima. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ada keberatan. Jadi yang dimaksud dengan adamul haraj itu adalah keberatan dalam hatinya. Artinya ada penolakan. Kalau berat dalam pelaksanaannya itu perlu jihad, perlu usaha keras. Misalnya saum, dia menerima ini sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah kewajiban. Walaupun mungkin untuk pertama-tama orang tersebut akan melaksanakan saum dengan berat. Itu berat dalam pelaksanaan, bukan berat dalam hatinya. Yang dianggap tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah adalah berat hatinya menerima syariat Islam, menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberatan hati inilah sama dengan penolakan terhadap syariat Islam, ketentuan-ketentuan Allah. Yang ketiga, itu adalah adamur raib. Tidak sedikit pun ragu terhadap perintah Allah, terhadap ketentuan-ketentuan Allah, terhadap syariat Islam. Ini bisa kita lihat di dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Innamal mu'minun, hanya ini saja yang bisa disebut orang yang beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang iman pada Allah, iman kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian di dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun. Di dalam hatinya yakin penuh. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan dia membuktikan keyakinannya, membuktikan ketidakraguannya terhadap Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar imannya. Jadi berdasarkan surat 49 ayat 15, surat Al-Hujurat ayat ke-15, orang yang beriman itu adalah hanyalah orang yang tidak ada ragu. Dan keraguan itu ditebus dengan jihad di jalan Allah. Yakin. Yakin akan apa? Yakin akan benarnya syariat Islam, yakin akan benar dan maslahatnya syariat Islam. Tidak ragu. Ya. Tidak ragu akan syariat Islam. Karena itu maka dia akan memperjuangkan baik dengan harta maupun dengan jiwanya di jalan Allah. Ya. Allah menyatakan itulah orang yang benar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat pianu, sahabat-sahabat fityatun amanu, orang yang tawajuh itu adalah orang yang adamul khiyaroh, artinya tidak ada pilihan lain selain apa yang sudah diputuskan oleh Allah, diputuskan oleh Rasulnya. Adamul haraj, tidak keberatan hati, artinya menerima segala
syariat Islam, segala hukum Allah. Dan yang ketiga adalah tidak sedikit pun ragu akan kebenaran dan maslahatnya syariat Islam. Hanya beginilah orang yang beriman sampai kepada puncak keimanannya. Puncak keimanannya adalah taslim. Puncak keimanannya adalah berserah diri kepada Allah dan siap menjalankan syariat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat ini, 3 ayat yang tadi saya bacakan, semuanya menggunakan adatul hasr. Adatul hasr itu artinya membatas. Jadi orang ini tidak disebut orang beriman jika, gitu kan. Kalau dalam surat 33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahum. Ini juga pembatasan, tidak disebut beriman kecuali kalau tidak disebut beriman orang yang memiliki pilihan lain selain Allah dan Rasul. Kemudian dalam surat berikutnya ada mulharaj, fala wa rabbika la yu'minuna hatta. La dengan hatta. Ini juga adatul hasan. Tidak disebut beriman sampai dia mau bertahkim, mau berhukum kepada Rasulnya. Dan Rasul menghukuminya dengan syariat Islam. Rasul menghukuminya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat 49 ayat 15 juga dengan adatul hasar, membatasi. Hanya ini saja orang yang beriman. Dengan kalimat, dengan kata innama. Ini adalah termasuk juga adatul hasar. Jadi yang pertama, bahwa saum ini tidak akan bisa terlaksana dengan amanah, dengan baik, benar, dengan sungguh-sungguh, kecuali oleh orang yang beriman dan sudah lurus arah kiblatnya, iman dan tawajuh. Ini yang pertama, judul yang pertama yaitu syarat pelaksanaan saum. Syarat pelaksanaan saum bisa dilaksanakan dengan baik amanah Allah ini oleh orang yang beriman dan tawajuh, beriman dan lurus arah kiblatnya. Yang kedua, judul yang kedua adalah perintah saum Ramadan. Perintah saum Ramadan ini diambil dari redaksi kutiba alaikumusiyam. Wajib bagi kamu melaksanakan saum. Saum yang mana? Karena saum itu banyak. Ada saum ayamul bid, saum 3 hari, ada saum Senin Kemis, ada saum Daud, saum sehari selang sehari, saum sekarang saum besok tidak. Ada banyak saum itu. Dan yang diwajibkan itu saum yang mana? Kutiba alaikumusiyam. Dalam surat Al-Baqarah 183 hanya disebutkan diwajibkan bagi kamu melaksanakan saum. Nah, yang dimaksud dengan asyam dalam ayat ini adalah dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah 184-nya, yaitu ayyam ma'dudat. Saum pada hari-hari yang sudah ditentukan, pada hari-hari tertentu. Jadi tidak seluruh hari dalam 1 tahun diwajibkan saum oleh Allah, hanya hari tertentu saja. Hari tertentu itu maksudnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya 185, yakni syahrul Ramadan. Seluruh bulan Ramadan adalah ayyam ma'dudat, adalah hari yang sudah ditentukan, dan itu adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam, wajib melakukan saum, dalam ayat ini dalam surat Al-Baqarah 183 dijelaskan dalam surat 184-nya, dan ayat selanjutnya 185 yang dimaksud adalah wajib melaksanakan saum Ramadan, yaitu saum pada bulan Ramadan. Jadi seluruh bulan Ramadan ini menjadi kewajiban umat Islam, kewajiban orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, hadis nomor ke-8, kemudian Nasai, hadis nomor 458, Malik dan Baihaqi, dikatakan begini. Tolhah bin Ubaidillah, ini dari Tolhah bin Ubaidillah, yaqul, dia berkata, ja rajulun ila Rasulillah. Seseorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Min ahli Najdin sa'ri roksi, dari penduduk Najd.
ya, dengan penampilan yang rambutnya acak-acakan. Nah, itulah yang digambarkan oleh Tolha. Ya. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Kita singkat saja. Dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawabnya juga dengan ringkas, dengan sederhana. Karena terlihat dari ini penduduk Najd, penduduk di pasisian Arab, ya, penduduk dan tampilannya juga sangat rambutnya tidak rapi, ya. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian mereka bertanya, si penduduk Najd itu bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab dengan sederhana. Islam itu, kata Rasulullah, khamsu sholawatin fil yaumi wa lailatin. Salat 5 waktu pada setiap malam dan siang, artinya sehari semalam melaksanakan sholat. Kemudian orang itu bertanya lagi, hal alaya ghairuhunna, apakah ada yang lain selain itu? Kemudian Rasul menjawab, qala la illa anta tawwa'a, kecuali kamu mau melaksanakan yang sunat. Artinya sholat yang 5 waktu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini adalah sholat yang 5 waktu, ini adalah sholat wajib, ya, sholat wajib. Kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunat, berarti di luar sholat yang 5 waktu sunat. Kemudian Rasul meneruskan, wasyamu syahri Ramadan, dan saum penuh selama bulan Ramadan. Faqala, kemudian seorang sahabat dari penduduk Najd itu bertanya lagi, hal alaya ghairu, apakah ada bagiku yang lain selain saum Ramadan? Faqala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali engkau mau melaksanakan yang sunat, kecuali yang melaksanakan saum tatawu. Artinya saum bulan Ramadan ini saum wajib. Di luar bulan Ramadan hukumnya adalah sunat, hukumnya adalah tatawu atau mustahabun, ya, tidak sampai kepada derajat wajib. Al-hadis, ya, hadisnya panjang. Kemudian bertanya lagi tentang zakat dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka yang diwajibkan berdasarkan yang dimaksud dengan yang kutiba alaikumusiyam, tiada lain adalah saumu syahr Ramadan, saum pada bulan Ramadan, saum sebulan penuh pada bulan Ramadan. Kemudian ada lagi hadis dari Jarir an Muaz bin Jabal, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai padanya, qala, dia berkata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fasoma yauma asyura wa salasat ayamin min kulli syahrin. Kemudian Rasulullah datang ke Madinah dan kemudian melaksanakan saum Asyura, saum pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa salasati ayamin min kulli syahrin, dan saum 3 hari di setiap bulan. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasul masih melaksanakan saum wajibnya, yaitu saum pada dalam 1 tahun itu saum Asyura tanggal 10 bulan Muharram, setiap tanggal 10 bulan Muharram, dan setiap 3 hari di setiap bulannya, di setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, 15. Summa innallaha azza wa jalla farada syahr Ramadan. Kemudian Allah mewajibkan saum Ramadan dengan turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya. Jadi berdasarkan keterangan ini bahwa umat Islam sampai ketika sudah datang ke Madinah, kira-kira sampai 2 tahun setelah di Madinah atau 2 tahun hijrah, masih melaksanakan saum 10 bulan Muharram atau saum Asyura dan 3 hari di setiap bulannya. Tapi ketika sudah difardukan saum Ramadan,
maka saum Asyura, saum yang ke-10 bulan Muharram atau saum Asyura menjadi sunat. Begitupun saum yang 3 hari, saum pada tanggal 13, 14, 15 atau dikenal dengan saum Ayyamul Bid kemudian menjadi sunnah. Dan yang menjadi wajib artinya ini didasar, kewajibannya dihapus dengan datangnya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Oleh karena itu maka kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kamu melaksanakan saum yang dimaksud adalah saum Ramadan. Ya. Dan kemudian sejarahnya umat Islam pernah melaksanakan saum atau pernah diwajibkan saumnya pada tanggal 10 Asyura, 10 pada bulan Muharram dan 3 hari setiap bulan. Tetapi dengan turunnya ayat ini maka umat Islam wajib melaksanakan saum Ramadan dan saum yang lainnya berubah statusnya menjadi saum sunat. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat Islam sebelum kalian. Umat Islam sebelum kalian itu umat Islam sebelum Nabi Muhammad dan para sahabat. Siapa mereka? Ya umat Islam sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Nuh sampai seterusnya. Ya. Sampai yang terdekat adalah umat Islam zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa. Ya, oleh karena itu siapa mereka yang dimaksud dengan min qablikum dalam ayat itu? Dalam ayat itu yang dimaksud dengan min qablikum para ahli tafsir, kalau kita lihat dalam tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mikbas, maka bahwa yang dimaksud dengan kum mereka min qablikum sebelum kalian itu adalah, ada yang mengatakan itu adalah ahli kitab karena waktunya lebih dekat. Kemudian ada yang mengatakan Nasrani. Kemudian ada yang mengatakan umat Islam sebelum kalian itu adalah sejak zaman Nabi Nuh. Dan ada lagi yang mengatakan atau menafsirkan bahwa umat Islam sebelum kalian adalah umat Islam sejak zaman Nabi Adam. Nah, tetapi Al-Quran tidak merinci siapa sebenarnya yang dimaksud dengan min qablikum, umat Islam sebelum kamu. Tidak merinci karena memang bukan itu hikmahnya. Al-Quran tidak merinci siapapun yang dimaksud dengan orang Islam sebelum kamu. Karena bukan rinciannya yang paling penting. Yang penting dalam ayat ini, tetapi kepastian bahwa dengan saum akan menghantarkan mukminin pada gerbang ketakwaan sejak dahulu kala. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, Quran tidak merinci umat Islam sebelum kalian itu siapa, tetapi ini dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Jadi yang penting dalam ayat ini bukan perinciannya, tetapi yang penting dalam ayat ini bahwa dengan saum umat Islam terdahulu pun bisa terhantarkan pada gerbang ketakwaan. Maka logikanya, kalau kita melaksanakan saum sebagaimana umat-umat terdahulu melaksanakan saum, maka sampai kepada derajat yang termulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa ibroh dari saum umat Islam terdahulu, yaitu umat Islam sebelum Nabi Muhammad, adalah dalam prinsip syariatnya. Karena dalam teknis pelaksanaan syariat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan umat Islam terdahulu saumnya adalah 3 hari setiap bulan. Ada yang setiap tanggal 10 bulan Muharram dan lain sebagainya. Ada yang saumnya itu selang sehari saum wajibnya itu. Ya, tetapi bahwa dengan saum itu sudah terhantar. Jadi kalau prinsip syariatnya bahwa dengan saum itu akan menghantarkan kepada ketakwaan. Ya. Kemudian apa? Kalau kita menguswah, maka uswah itu pada Nabi Muhammad dan para sahabat umat Islam pada yang terdekat, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ini pelajaran, bukan tafsirnya. Pelajaran dari
kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagi kita secara ibrah atas prinsip syariat kepada umat Islam sebelum zaman Nabi Muhammad. Tapi secara uswah itu kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi kalau kita melaksanakan saum seperti saumnya Rasulullah dan saumnya para sahabat, maka akan sampailah kita pada gerbang ketakwaan. La'allakum tattaqun. Pasti dahulu juga orang yang melaksanakan saum umat Islam sebelum Nabi Muhammad secara prinsip syariat terhantar pada ketakwaan. Seolah-olah kalau Allah tidak memberikan saum dengan kurikulum di dalamnya, maka umat Islam dari dulu tidak akan sampai pada ketakwaan. Maka umat Islam sekarang pun sama gitu. Hanya lebihnya bagi kita sebagai pelajaran, bukan hanya ibrah tapi uswah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalau saum kita persis seperti saumnya Nabi Muhammad dan saumnya para sahabat saat itu, maka saum kita akan mengantarkan pasti kepada derajat ketakwaan, derajat yang paling mulia di sisi Allah sebagai derajat kemanusiaan yang paling mulia.